Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema praktis. Orang benar versus orang fasik. Kita pernah belajar tentang orang fasik dan orang yang berbahagia itu seperti apa, dan hari ini adalah kelanjutan dari perenungan itu. Nah, kita akan baca di satu ayat Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi di sini terlihat jelas perbedaan orang benar dan orang fasik. Yang jadi pertanyaannya, kita orang benar atau orang fasik? Ada ciri-ciri orang benar dan ada ciri-ciri orang fasik di ayat sebelum. Kalau kamu merasa sebagai orang benar, pasti kamu akan menyukai firman Tuhan. Dan kamu tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk di kumpulan pencemooh yang suka ngata-ngatain, menjelek-jelekkan orang. Stop itu. Itu tidak baik. Jangan pernah menjelek-jelekkan orang. Kalau kita menjelek-jelekkan orang, itu menunjukkan kita jauh lebih jelek dari dia. Tentunya hati kita bermasalah. Jadi kita harus paham betul. Kalau kita adalah orang benar, digambarkan di ayat sebelumnya, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba, pernahkah kita mengamati pohon ditanam di tepi aliran air? Ada yang pernah mengamati? Bisa angkat tangan? Ada? Siapa yang pernah mengamati pohon yang ditanam di tepi aliran air? Oke. Ada yang angkat tangan. Pernahkah kamu bandingkan dengan pohon yang ditanam di pegunungan misalnya, yang susah air? Pasti beda bukan? Pasti beda. Perbedaannya sangat jauh. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, pasti dia akan rimbun, subur sekali. Daunnya hijau, pohonnya kekar, besar. Sementara yang ditanam di pegunungan yang susah air, pohonnya kecil, daunnya tidak terlalu lebat. Seperti itu. Nah, orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan dia akan menghasilkan buah. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita mau jadi orang fasik atau orang benar? Kalau mau jadi orang benar, suka firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, dan akan berhasil. Sementara orang fasik digambarkan dalam ayat sebelumnya itu seperti sekam. Tahu sekam ya? Sekam itu adalah kulitnya padi. Jadi kalau padi itu baru selesai dipanen, dia akan dimasukkan dalam mesin penggilingan. Nah, waktu masuk dalam penggilingan itu adalah proses memisahkan kulit dengan isi. Ya, jadi kalau padi itu masuk mesin penggilingan itu, jadi kulitnya akan terpisah dengan isinya. Kulitnya itu disebut sekam, isinya disebut beras. Ya, ini pelajaran praktis.
Jadi kulitnya disebut sekam, isinya disebut beras. Kulitnya nggak bisa dimakan, tapi isinya bisa dimakan. Nah, ternyata itu prosesnya melalui penggilingan. Nah, yang kulitnya tadi tak bisa dipakai, itulah sekam. Kalau ditiup angin itu terbang. Itu terbang. Dan orang fasik seperti sekam katanya. Dan akhirnya akan dibuang. Kegunaannya tidak terlalu banyak. Sementara kalau kita adalah orang benar, wah, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kesimpulannya simpel. Kita orang benar atau orang fasik? Oke, ciri-cirinya sudah tahu ya di ayat sebelumnya ya. Itu kalau kita orang benar, tunjukkan. Jangan hanya ngomong doang. Kalau kita orang fasik, bertobat. Bertobat minta ampun sama Tuhan. Tuhan, pulihkan aku ingin jadi orang benar. Kenapa demikian? Karena orang fasik menuju kepada kebinasaan. Tahu binasa? Binasa itu bisa mengarah kepada kehancuran hidup. Itu tentunya start, awal. Hidupnya hancur. Lalu lama-lama dia berdosa terus, frustasi kan, stres, lalu akhirnya dia mati dalam keterpurukan. Bisa mati karena kemiskinan, yang sebenarnya dia bisa berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Atau mati karena dosanya, mati karena dibunuh orang, dan lain sebagainya. Dan kalau dia mengalami hal tersebut, dia akan binasa, mati masuk neraka. Sudah di bumi menderita, mati masuk neraka lagi. Ngeri ya. Di masa pandemi ini penting. Kamu harus bisa tunjukkan bahwa aku ini orang benar. Di masa pandemi kamu harus bisa tunjukkan aku ini orang yang mengenal Kristus dan takut akan Tuhan. Bukan sebaliknya, orang fasik tak mengenal Tuhan, tak butuh Tuhan, tak mau tahu tentang Tuhan. Pokoknya hidup sesuka hatinya, mau lakukan dosa, lakukan. Padahal itu tidak baik di mata Tuhan. Jadi ini pelajaran praktis, sekali lagi pikirkan, orang benar versus orang fasik. Tidak akan mungkin sama. Kamu tinggal pilih. Mau pilih jadi orang yang benar, ambil keputusan. Kalau mau pilih orang fasik, ya itu pilihanmu. Tapi kamu harus siap, konsekuensi yang kamu terima adalah kebinasaan. Ya, kehidupan ini adalah proses menemukan jalan yang baik, proses menemukan jalan yang benar. Inilah jalan yang benar, supaya kamu menjadi orang benar. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive